Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita pendidikan Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga etika politik. Ya, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandang hidup ya, atau way of life. Setiap bangsa dan negara ini memiliki pandangan hidup untuk menjadi panduan ya bagi bangsa dan negara tersebut untuk mencapai tujuannya. Ya, dalam mencapai tujuan sebuah bangsa dan negara, ya, di situ diperlukan sebuah pandangan hidup ya yang menjadi arah ya tujuan yang ingin dicapai. Nah, sehingga dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dan negara, maka disitulah sebuah pandangan hidup berperan ya untuk mengatasi atau menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara tersebut. Pandangan hidup berfungsi sebagai panduan ya untuk menentukan arah ya bagaimana sebuah bangsa dan negara itu mencapai tujuannya. Ya, pandangan hidup sendiri adalah sebuah kristalisasi nilai-nilai ya atau intisari nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah bangsa yang diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman sejarah bangsa tersebut dan juga akan diwujud nyatakannya ya. Bertekad bangsa tersebut akan bertekad untuk mewujudkannya sehingga tercapailah cita-cita bangsa dan negara tersebut. Ini pandangan hidup ya. Jadi tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa. Sehingga setiap bangsa biasanya yang memiliki pandangan hidup tersendiri ya karena faktor sejarah, faktor latar belakang sejarah. Ya ini biasanya pandangan hidup lahir dari perjalanan sejarah ya bangsa tersebut ya. Sejarah bangsa yang panjang, yang kemudian di situ digali ya nilai-nilai ya yang terkandung dalam perjalanan sejarah bangsa tersebut. Ya, di dalamnya terkandung ada cita-cita bangsa, pikiran-pikiran atau ide-ide yang mendalam, dan juga bagaimana mewujudkannya, gagasan-gagasan bagaimana mewujudkannya kehidupan bangsa itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini pandang hidup ya. Nah, demikian pula bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki pandang hidup tersendiri ya, yang digali dari latar belakang yang panjang ya, sejarah bangsa kita ya. Dan di situ juga terdapat ya cita-cita, pikiran-pikiran atau ide-ide, dan juga bagaimana gagasan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut. Nah, ini. Ya, ini saya kira sudah tidak asing lagi ya tentang tujuan bangsa Indonesia ya. Inilah yang digali oleh para pendiri bangsa ya. Tujuan bangsa Indonesia ya yang digali dari perjalanan panjang sejarah bangsa kita ya. Sehingga kemudian dirumuskanlah tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Ini tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang menghadapi penjajahan yang sangat lama ya. Sehingga pada saat penjajahan bangsa kita ya berada di bawah kendali ya bangsa lain, dijajah oleh bangsa lain, sehingga bangsa Indonesia banyak dieksploitasi ya, banyak dirampas hak-haknya ya. Tidak mendapat perlindungan hak-haknya. Nah, sehingga dengan lahirnya bangsa Indonesia ini maka kita bercita-cita ingin melindungi ya, segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia ya, tidak lagi berada di bawah kendali bangsa lain, tidak berada di bawah kekuasaan bangsa lain ya, tidak lagi dirampas hak-haknya oleh bangsa lain ya. Ya, tapi terjamin terlindungi ya. Nah, ini. Selain itu juga untuk memajukan kesejahteraan. Ya, setelah
bangsa kita dilindungi, terlindungi, maka cita-cita selanjutnya adalah kita mewujudkan kesejahteraan bersama ya. Ya, ini juga tidak lepas dari pengalaman sejarah di bawah penjajahan ya. Pada masa itu ya, karena kita berada di bawah kekuasaan bangsa lain, kesejahteraan masyarakat Indonesia ya sangat memprihatinkan ya, karena semua sumber daya dieksploitasi ya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa lain. Ya. Nah, sehingga kesejahteraan bangsa Indonesia sangat memprihatinkan ya. Banyak menghadapi penderitaan-penderitaan secara ekonomi ya terutama ya, karena kita tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya ya. Nah, tujuan berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini lagi-lagi juga tidak lepas dari perjalanan sejarah menghadapi penjajahan ya. Nah, karena selama penjajahan bangsa kita tidak memperoleh hak pendidikan yang semestinya. Pihak penjajah tidak memberikan layanan pendidikan yang semestinya bagi bangsa Indonesia ya. Bahkan ya sama sekali tidak peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga ya tingkat pendidikan bangsa Indonesia selama penjajahan ya sangat memprihatinkan ya. Sangat ketinggalan dari bangsa-bangsa lain ya. Nah, sehingga ya dengan berdirinya bangsa Indonesia kemudian kita ingin meningkatkan ya pendidikan bangsa Indonesia ya, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi bangsa yang terdidik gitu. Dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kebersamaan abadi dan keadilan sosial. Ya, ini juga tidak lepas dari pengalaman penjajahan ya. Selama penjajahan ya, kita tidak merdeka ya. Demikian pula bangsa-bangsa lain yang juga menghadapi hal yang sama, maka juga kita turut ya menjaga ya agar bangsa-bangsa ini ya, bisa memperoleh kemerdekaan, ya, mempertahankan kemerdekaan, ya, dan juga ya ikut serta dalam menjaga ya ketertiban dunia ya, agar tidak lagi ada perang, tidak ada lagi penindasan antara bangsa satu terhadap bangsa yang lain ya. Nah, ini ya sehingga kita turut ya bercita-cita ingin menjaga perdamaian dunia ya dan juga keadilan sosial ya, dan sosial yang selama masa penjajahan ini sangat ya memprihatinkan ya, karena kita tidak terjamin ya keadilan sosialnya ya, banyak mendapatkan perilaku yang tidak adil ya dari pihak penjajah ya. Nah, inilah ya tujuan atau cita bangsa kita yang tidak lepas dari pengalaman sejarah panjang bangsa Indonesia di bawah penjajahan. Nah, ini secara tegas dicantumkan di dalam pembukaan, sehingga ini menjadi mandat penting ya bagi kita semua untuk ya mewujudkan cita-cita ini ya. Itu tugas penting bagi seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kita bersama ini. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa berang hidup itu adalah kristalisasi nilai-nilai. Intisari nilai-nilai yang diambil dari pengalaman sejarah bangsa ya. Demikian pula bahasa Indonesia ya, yang kemudian menggali nilai-nilai dalam perjalanan sejarah panjang dan kemudian dirumuskan dalam sebuah pandangan hidup, yaitu Pancasila. Sehingga Pancasila ini juga merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia ya. Pancasila mengandung nilai-nilai ya yang digali ya. Ya, nilai-nilai memang merupakan sebuah konsep yang masih abstrak ya. Jadi sesuatu yang abstrak. Nah, namun demikian meskipun sesuatu yang abstrak ini penting ya, karena ini akan menjadi landasan bersama ya untuk mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Ya, nilai-nilai itu ya yang terkandung dalam Pancasila ya kemarin sudah kita bahas semua ya, ada 5 nilai dasar itu ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau nasionalis, kerakyatan atau demokratis ya, dan keadilan sosial. Nah, itu semua adalah nilai-nilai yang masih abstrak ya, yang kemudian akan diwujud nyatakan dalam bentuk ya
norma-norma ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, sehingga nanti menjadi lebih konkret, menjadi lebih mudah diwujudkan ya cita-cita itu yang ya semuanya bersumber dari nilai-nilai ini. Ya, nah ini kita sejenak untuk menelisik ya pendapat dari ahli filsafat ini, Noto Nagoro ya, ini ahli filsafat dari Gajah Mada ya, Yogyakarta UGM ya, yang membagi nilai itu menjadi 3 ya. Nah, ini nanti Pancasila juga bisa ya di analisis melalui pembagian nilai ini ya. Yang pertama adalah nilai material ya, segala sesuatu yang berguna bagi umat manusia ya. Nilai-nilai material ya, ya semua hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini ya, itu bernilai material ya. Nilai ekonomis misalnya ya, itu kan sesuatu yang bersifat material ya, itu juga bagian dari nilai ya. Kemudian nilai vital ya, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nah, itu ini jadi kalau tadi nilai-nilai material ya, berwujud kebendaan yang dinyatakan dalam bentuk kebendaan ya atau material. Nah, maka untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat material ya, itu bisa dilakukan dengan kegiatan ya, aktivitas ya, misalnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, maka apa aktivitasnya ya, kegiatan-kegiatannya apa yang diperlukan. Nah, tentu pekerjaan misalnya bekerja ya, berprofesi ya, atau melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomis misalnya ya, itu adalah nilai vital ya, nilai penting yang berguna ya bagi manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Berikutnya adalah nilai-nilai kerohanian ya. Ini segala sesuatu yang berguna secara rohani ya. Jadi kalau material itu secara materi, nilai vital itu secara alat ya, alat atau ya segala sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas. Nilai rohani ini adalah yang bersifat rohaniah ya, yang bersifat non material dan juga non instrumental ya. Jadi kalau alat nilai vital kan bersifat instrumental ya, alat ya untuk melakukan suatu kegiatan ya. Nah, tapi kalau nilai kerohanian ini bersifat rohaniah ya, yang bersumber dari budi pekerti ya, atau akal budi manusia ya. Ini nilai kebenaran ya, nilai kebenaran yang bersumber dari akal ya, dari budi manusia ya. Ya ini misalnya nilai kebenaran yang bersumber dari ilmu pengetahuan yang dibangun oleh manusia ya. Ini nilai kebenaran secara akal. Nah, kemudian nilai keindahan ya, ini bersumber pada unsur-unsur yang ada di dalam manusia yang bersifat estetis ya. Manusia memiliki nilai estetika ya. Bagaimanapun sederhananya kehidupan manusia, di situ tetap tidak lepas dari faktor estetika atau keindahan. Ya meskipun barangkali tingkat kehidupan manusia ini masih ya biasa saja ya, atau barangkali kehidupan masyarakat lapis bawah, sekalipun hidupnya ya apa adanya, tapi tetap di situ tidak lepas ya dari nilai keindahannya, nilai estetika ya. Ya misalnya membangun rumah lah ya, walaupun rumahnya sederhana, tapi tetap di dalamnya pasti ada unsur-unsur keindahannya ya. Dibuat meskipun rumahnya sederhana, tapi ya di depan rumah ditanam bunga-bunga misalnya, ini atau di dalam rumah dibuat dipasang hiasan-hiasan yang mengandung nilai keindahan ya, itu karena kehidupan manusia tidak lepas dari keindahan ya. Itu nilai-nilai ya, nilainya menurut Noto Nagoro ya. Pada akhirnya sifat atau sifat nilai itu bersifat, nilai adalah sifat atau kualitas ya, yang melekat pada suatu objek ya. Jadi sesuatu yang bernilai itu adalah kualitas ya. Nilai itu adalah kualitas.
yang melekat pada suatu objek ya. Di dalam nilai-nilai itu tergantung cita-cita ya, harapan-harapan ya, dan keharusan-keharusan ya. Atau dalam istilah sosiologi disebut dengan dasolen, sesuatu yang diharapkan ya, sesuatu yang seharusnya gitu ya. Nah, nilai-nilai itu bersifat sesuatu yang seharusnya. Jadi kalau nilai-nilai kebenaran tadi ya seharusnya bagaimana menurut parameter kebenaran ya. Kalau keindahan ya bagaimana menurut parameter keindahan. Nah, nilai sebagai dasolen ya, atau tadi ya yang normatif ya, atau yang seharusnya itu perlu direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta ya. Dan nilai-nilai yang seharusnya yang bersifat cita-cita, harapan-harapan yang semestinya itu perlu diwujud nyatakan sehingga menjadi faktual ya dalam kehidupan atau menjadi dasein atau mewujud dalam kenyataan. Bagaimana dalam kenyataannya? Sehingga nilai-nilai tidak hanya sebatas menjadi cita-cita saja ya, tapi mewujud ya dalam kehidupan nyata. Nah, untuk itu maka nilai perlu dirumuskan dalam bentuk norma-norma, dalam bentuk aturan-aturan, kaidah-kaidah ya. Nah, sehingga dengan norma-norma itu, aturan-aturan itu nanti akan lebih mudah ya untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Nah, disitulah ya Pancasila sebagai pandangan hidup itu berisi nilai-nilai ya, nilai-nilai yang terdiri dari 5 nilai dasar dan kemudian dirumuskan dalam norma-norma yang mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila menjadi acuan ya dalam merumuskan nilai-nilai, merumuskan norma-norma ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita maka akan bisa mudah akan mendukung ya terwujudnya atau terwujudnya nilai-nilai yang kita harapkan itu ya. Ya tentunya nilai-nilai ketuhanan ya, soalnya. Nah, bagaimana itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma? Nah, misalnya dalam Undang-Undang 45 ya dirumuskan dalam bentuk norma ya, pasal-pasal bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, itu kan sudah dalam bentuk aturan ya, sehingga tidak ada seorang pun di Indonesia yang berhak melarang ya, melarang warga negara Indonesia untuk memeluk suatu agama. Nah, itu akan mendukung ya pewujudan nilai-nilai ketuhanan ya, bahwa setiap bangsa Indonesia akan dilindungi ya hak-haknya untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Nah ini Pancasila sebagai pandang hidup ya, yang ya intinya menjadi panduan arah ya, bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita itu ya, yang kemudian dirumuskan secara tegas di dalam bentuk norma-norma, aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam undang-undang dan peraturan lain yang berada di bawahnya ya, peraturan pemerintah, ya peraturan menteri, ya peraturan daerah dan seterusnya ya sampai ke tingkat bawah ya. Itu semua adalah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ya, yang kita harapkan tadi ya di depan itu ya, yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal alinea 4 ya, tadi kita. Nah ini gambaran Pancasila sebagai pandangan hidup ya bangsa Indonesia. Nah berikutnya adalah Pancasila sebagai etika politik. Nah, ini juga salah satu implementasi Pancasila bagaimana diterapkan ya dalam kehidupan politik. Nah, dunia politik ya yang berkaitan dengan masalah kekuasaan, ya, penyelenggaraan kekuasaan, maka di situ diperlukan sebuah etika ya. Ya, etika sendiri merupakan dasar moral atau nilai-nilai tentang apa yang baik dan buruk ya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ya. Jadi sesuatu yang baik dan buruk itu ukuran-ukurannya adalah etika. Etika juga sebagai pedoman berperilaku ya, bersikap ya atau bertindak ya, yang diterima dan diakui berkaitan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Ya, ini kalau dalam hal ini ya etika
berpolitik bagi bangsa Indonesia, maka ya menjadi pedoman dan pedoman ya bersikap dan bertingkah laku sebagai bangsa dan negara Indonesia ya. Nah, etika ya. Ya, etika tidak lepas dari pendidikan ya. Karena etika ini akan memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral. Jadi edukasi itu juga tidak lepas dari etika ya. Etika ini akan didukung oleh proses edukasi, ya. Proses pembelajaran ya, yang benar ya, yang kemudian juga akan melakukan hal-hal yang benar ya. Dengan edukasi yang benar tentang etika, maka juga ya warga negara akan melakukan sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan negara secara benar ya, sesuai dengan etika tersebut. Ya, ini etika merupakan ilmu tentang perilaku ya, yang mencakup aturan dasar yang dianut dalam kehidupan ya, yang mendasari setiap perilaku ya, perilaku kehidupan itu didasarkan pada etika ya. Nah, sedangkan politik ini dari kata politik ya. Nah, kalau ditinjau dari asal usul katanya, yang artinya kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan konsep negara, ketatanegaraan, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian wewenang ya, dan juga alokasi sumber daya. Nah, ini pengertian politik menurut Miriam Budiarjo ya, ini ahli ilmu politik dari Universitas Indonesia ya, Miriam Budiarjo ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara ya, dan juga kenegaraan, penyelenggaraan kekuasaan, bagaimana pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, juga bagaimana pengambilan kebijakannya, ya. Kemudian pembagian kewenangan ya, di antara para penyelenggara negara, dan juga bagaimana alokasi sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara itu kemudian bagaimana dialokasikan ya, alokasinya bagaimana. Nah, ini semua menjadi ranah ya dari politik ya. Nah, dalam politik diperlukan etika ya, yang menjadi dasar ya kehidupan berpolitik ya. Etika politik berdasarkan prinsip-prinsip etika penegakan dalam kehidupan politik yang mencakup ya, legitimasi, kemudian yuridis, hukum, kekuasaan, dan penilaian terhadap legitimasi tersebut ya. Jadi etika politik ini ranahnya adalah bagaimana legitimasinya, bagaimana hukumnya ya, regulasinya, bagaimana kekuasaannya atau powernya, bagaimana penilaian terhadap legitimasi tersebut. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, itu semua memenuhi ya tugas-tugas tersebut ya. Etika-etika politik yang mencakup legitimasi, hukum, kekuasaan, dan penilaian itu semuanya tercakup ya dalam Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat ya, yang sudah kita bahas itu ya. Nah, lalu bagaimanakah Pancasila ini sebagai etika politik ya, dinilai di dalam Pancasila ini sebagai etika politik? Yakinnya bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan berdasarkan asas-asas tadi pertama ya, legalitas ya. Ada legalitas hukum untuk menjalankan negara ini ya, berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, penyelenggaraan negara atau ya pemerintah ya, pemerintah itu memiliki legalitas, memiliki pengesahan secara hukum ya, bisa diakui secara legal ya, secara hukum ya, bahwa pemerintah ini legal, sah ya, berdasarkan hukum yang berlaku ya. Sehingga pemerintah yang memerintah ya, penyelenggara pemerintahan ini punya dasar hukum untuk menjalankan pemerintahan ya. Jadi bukan pemerintah yang ilegal ya, tapi adalah pemerintah yang legitimate ya, yang sah ya, punya dasar hukum. Gitu. Nah, kemudian disahkan atau dijalankan secara demokrasi. Nah, ini legalitas demokrasinya ada ya. Nah, bagaimana dia pemerintah ini menjalankan pemerintahan secara demokratis dan memiliki legalitas ya. Legalitas demokrasinya ada ya. Dipilih ya, baik langsung maupun tidak langsung misalnya ya. Nah, tapi jelas memiliki ada legalitasnya ya. Nah, ya bukan
karena apa menjalankan pemerintahan tanpa legalitas ya, tanpa dasar hukum ya, menjalankan apa pemerintahan Indonesia yang demokratis, yang berdasarkan demokrasi tapi tidak punya dasar hukumnya, misalnya tidak legal ya, misalnya. Ya, sekalipun akan menjalankan pemerintahan secara demokratis ya, tapi tidak punya legalitas, misalnya ya. Nah, harus ada legalitasnya ya, berdasarkan prinsip-prinsip moral ya. Ada legitimasi moralnya juga ya. Nah, tidak hanya sekedar legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi, tapi juga ada basis moralitasnya ya. Ada legitimasi moralitasnya ya. Nah, bahwa penyelenggaraan moralitas ini kan bagaimana mempraktekkan ya nilai-nilai, norma-norma ya, dalam kehidupan berbangsa dan negara ya. Nah, sehingga itu memiliki legalitas moral. Berbeda dengan misalnya ya menjalankan pemerintahan, tapi ternyata dalam menjalankan pemerintahan itu wujud nyatanya bagaimana dalam praktek kehidupan berbangsa dan negara tidak kelihatan misalnya, tidak termanifestasikan, ya berarti ini bagaimana legalitas moralnya ya. Ya bahwa cita-cita bahasa Indonesia tadi ya itu memaksimalkan cita-cita bahasa Indonesia ya, ada ya kan legal itu sesuatu yang sudah diakui bersama ya, yang punya legalitas hukum ya karena tercantum secara tegas di dalam pembukaan, maka bagaimana wujudkannya itu ya dalam praktek kehidupan berbangsa dan negara ya, apakah sudah mengarah ke sana? Nah, kalau belum berarti ya secara moralitas belum memiliki legalitas. Nah, ya mungkin belum sepenuhnya bisa tercapai ya 100% ya, tapi bahwa prosesnya sudah mengarah ke sana ya. Bahwa cita-cita itu dengan sekuat tenaga akan diwujud nyatakan, akan hadir ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, maka ya itulah legalitas moral gitu ya. Nah, Pancasila sebagai sistem pelaksana juga melaksanakan tiga dasar tersebut ya. Nah, sehingga penyelenggara negara ini ya harus berpegang pada ketiga hal tersebut ya. Ketika asas ini ya. Etika politik harus dirasakan baik oleh individu maupun penyelenggara pemerintah ya, atau penyelenggara negara ya, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif ya. Ya. Tidak hanya oleh penyelenggara negara ya, etika politik ini ya, tapi juga oleh individu warga negara ya. Nah, Pancasila pun begitu ya. Pancasila sebagai etika politik juga tidak hanya dijadikan pedoman bagi para penyelenggara negara, tapi juga setiap individu warga negara juga berkewajiban ya, untuk menjadikan Pancasila sebagai etika dalam berpolitik gitu ya. Ya, itu gambaran Pancasila sebagai etika politik ya, menjadi panduan bagi individu warga negara Indonesia maupun para penyelenggara negara untuk menjalankan ya kehidupan berpolitik. Nah, bagaimana kemudian perguruan tinggi ya? Wah, ini kita yang berada di perguruan tinggi, apa peran yang bisa diemban ya, tugas yang bisa diemban ya dalam rangka mewujudkan atau menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga sebagai etika politik. Ya, perguruan tinggi itu memiliki tiga misi penting ya, tiga tugas penting yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, yang pertama adalah pendidikan, menyediakan pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pendidikan ya ini ya pembelajaran, perkuliahan ya, nah, itu ya ini proses-proses pendidikan ya, melalui pendidikan di dalam kampus misalnya ya, di kelas-kelas atau di luar kelas misalnya ya. Nah, dalam rangka untuk proses pembelajaran, ini tugas pertama dari perguruan tinggi ya. Tapi perguruan tinggi juga tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran atau pendidikan. Perguruan tinggi juga punya tugas untuk melakukan penelitian ya, atau riset-riset ya, yang mendukung pembelajaran atau kuliah. Nah, ini riset-riset yang berguna atau berkontribusi bagi peningkatan pembelajaran di kampus maupun di bidang-bidang lain ya, yang membantu proses penyelenggaraan negara. Ya, ini juga menjadi tugas perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi juga punya kontribusi ya untuk mengembangkan keilmuan ya. Hasil-hasil riset yang dihasilkan itu punya sumbangan ya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pengembangan ya pendidikan juga ya.
Ini tugas yang kedua ya. Di samping itu juga punya tugas untuk pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi tidak hanya melaksanakan perkuliahan, melakukan penelitian-penelitian atau riset, tapi juga bagaimana kegiatan itu bermanfaat langsung ya bagi kehidupan masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini kegiatan perguruan tinggi yang langsung ya berkontribusi ya bagi kehidupan masyarakat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, pembelajaran dan penelitian, tapi juga bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya, melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, dengan 3 tugas penting itu maka ya perguruan tinggi tidak lepas dari nilai-nilai. Nah, menjalankan tridharmanya tidak lepas dari nilai. Tidak hanya perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan ilmuwan, akademisi ya, intelektual ya, ahli, pakar ya, nah, tapi juga menghasilkan ahli, pakar, ilmuwan yang ya bermoralkan Pancasila ya. Ini ya. Nah, sehingga semua kegiatan tridharma itu juga mesti berpedoman ya pada nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan demikian maka perguruan tinggi menjadi kekuatan moral ya, atau moral force ya, untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan, pedoman ya dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi ya. Ya, sehingga jangan sampai perguruan tinggi dalam menjalankan tridharmanya malah keluar dari nilai Pancasila ya, atau bertentangan dengan nilai Pancasila ya. Nah, sehingga ya dengan begitu ya malah bukan menjadi kekuatan moral ya, atau moral force ya, malah bisa menjadi potensi destruktif ya, potensi menimbulkan kerusakan ya. Nah, itu yang ya mesti dihindari ya. Jadi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridharmanya ya selalu menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, sebagai way of life ya, sehingga ya tugas-tugasnya itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Ya, demikianlah para pemirsa pembahasan kita tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga sebagai etika politik ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.